yaitu kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari ini akhlak tasawuf ini supaya kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk sabar supaya mendapatkan makom di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tentang syukur. Jadi bersyukur atas semua nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya di dalam segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada yang harus kita syukuri, bukan tentang seberapa apa yang kita dapat, tapi tentang bagaimana cara kita bersyukur, kan itu. Jadi kadang ada orang miskin tapi kita banyak mengeluhnya, tapi ada orang yang kaya tapi dia tidak pernah bersyukur gitu. Karena orang miskin yang susah itu bersyukurnya orang yang miskin daripada bersyukurnya orang yang kaya. Lah itu tergantung dari makomatnya dia. Yang selanjutnya yaitu zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan kesenangan dunia dan berfokus kepada kehidupan spiritual. Artinya apa? Apakah kita tidak boleh berfokus kepada dunia? Jadi dari yang saya tangkap bukan kita tidak boleh berfokus kepada dunia. Jadi dunia itu hanya boleh diletakkan di tangan, letakkan dalam genggaman, tapi jangan diletakkan di dalam hati. Artinya bagaimana kita ambil dunia itu secukupnya saja. Karena bagaimanapun di dalam era modern yang seperti sekarang ini, seperti yang sudah disebutkan yang di penjelasan kemarin, kalau seandainya hidup itu juga butuh biaya. Jadi kita mengambil dunia itu hanya seperlunya saja. Ya, jangan terlalu bermewahan, tidak tergiur dengan gemerlapnya kemewahan dunia yang ada. Yang selanjutnya yaitu tentang ridho. Ridho itu di dalam makomat ridho itu menerima segala ketentuan Allah dengan sabar dan ikhlas. Artinya dia menyadari kalau orang sudah di tahap makomnya itu ridho, berarti dia itu paling tingginya makom. Jadi dia tidak akan pernah membenci keadaan. Dia akan menganggap semua apa yang terjadi pada dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia akan kuat sabarnya, dia akan kuat ikhlasnya. Sementara itu ahwal itu dapat berupa pengalaman spiritual seperti kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan hijab spiritual. Artinya bagaimana? Dia adalah seorang hamba yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia dibuka kemakrifatannya sehingga dia arif billah. Makanya di dalam filsafat juga disebutkan di dalam makalah disebutkan man arafta nafsah arafta rabbah arafa rabbah. Barang siapa man arafa nafsah arafa rabbah, barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, jati dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Makanya itu. Jadi dia akan menggali gimana hakikatnya itu sehingga dia dapat ma'rifat kedudukan atau makomat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada namanya kasyaf atau muraqabah, yaitu pengawasan diri. Dalam tasawuf juga perjalanan spiritual seseorang itu melibatkan proses panjang yang memerlukan kesungguhan, kesabaran dan keikhlasan, serta tujuan akhir daripada perjalanan spiritual adalah mencapai makomat yang tinggi dan mengalami ahwal yang mendalam sehingga seorang dapat mencapai kesempurnaan spiritual yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah satu referensi artikel tentang hierarki syariat, saya ambil dari salah satu artikel yang menjelaskan bahwa jadi artikel ini itu dianu oleh Muhammad Tiwauddin tentang masalah thariqat dan ma'rifat. Yang dapat disimpulkan bahwa syariat itu adalah undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tegak di atas dasar iman dan Islam berupa seperangkat hukum tentang perbuatan zahir atau formal manusia yang diatur berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan hadis atau sunnah. Sedangkan thariqatnya sendiri itu adalah jalan atau metode spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah
dengan melakukan ibadah amalan tertentu sesuai dengan yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hakikat sendiri itu adalah kebenaran yang benar-benar ada, yang merupakan inti dari ajaran agama setelah melalui syariat dan tarikat. Jadi seorang jika sudah mengetahui syariat, hukum-hukumnya Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, mana yang kewajiban, atau thariqah, kita belajar bagaimana caranya sholat seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi, zakat, puasa, dan lain sebagainya, maka kita akan mengetahui arti hakikat. Yang selanjutnya adalah ma'rifat. Ma'rifat itu adalah mengenal sifat-sifat Tuhan, merupakan puncak yang menjadi puncak tujuan tasawuf yang paling dalam puncak tujuan tasawuf dan ilmu yang paling mulia. Artinya gimana? Ma'rifat itu menjadi makom yang paling tinggi. Jadi seorang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Disebutkan dalam sebuah makalah seperti itu. Jadi boleh kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya, tapi tidak usahlah berpikir tentang zatnya Allah sudah. Yang ada itu saja dibuat media sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hubungan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat menurut hierarki tersebut, keempat konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti tali berpilin tiga. Syariat merupakan dasar dan tarekat merupakan metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hakikat adalah kebenaran yang dicapai melalui tarekat dan makrifat. Sedangkan makrifat itu sendiri adalah mengenal sifat-sifat Allah. Seorang tidak dapat mencapai hakikat dan makrifat tanpa melalui syariat dan tarekat. Jadi sekian dari penjelasan saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Adinda Fibrianti dari Prodi Tadris Bahasa Inggris akan menceritakan ulang berkaitan dengan tugas mata kuliah akhlak tasawuf, yaitu tentang ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf yang berkaitan tentang syariat, hakikat, thariqat, dan makrifat. Oke, langsung saja akan kami jelaskan. Yang pertama, terdapat beberapa konsep penting dalam ilmu tasawuf, yaitu mengenai tentang syariat. Yang kita bahas sekarang adalah syariat. Syariat adalah hukum-hukum Allah yang harus diikuti oleh umat Islam. Dalam konteks tasawuf, syariat merupakan landasan bagi perjalanan spiritual seseorang, sehingga dapat kita gambarkan bahwa syariat biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita kan menyebutnya syariat Islam, kan begitu. Artinya apa? Hukum-hukum Islam yang ada di dalam agama Islam. Seperti contohnya hukum yang harus kita penuhi kayak puasa, sholat, dan lain sebagainya. Itu namanya syariat yang ada di dalam agama Islam. Syariat sholat, syariat puasa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu tentang tarekat atau thariqah. Thariqah itu adalah metode atau jalan yang diambil seorang untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Jadi di dalam spiritualnya, tarekat itu melibatkan latihan-latihan spiritual yang seperti zikir, mujahadah, riyadhah, dan lain sebagainya. Artinya bagaimana? Thariqah itu bagaimana seorang sufi ini atau orang yang menjalani ilmu tasawuf ini mengambil cara atau jalan atau thariqah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrubnya itu bagaimana? Kan banyak jadi jenis-jenis thariqah, kayak thariqah Fatimiyah, kayak thariqah Ba'alawi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tentang masalah hakikoh. Hakikoh itu apa? Hakikoh itu adalah kebenaran yang merupakan tujuan dari perjalanan spiritual seseorang. Jadi yang untuk mendapatkan hakikat atau arti di dalam hidup ini. Jadi bagaimana seseorang itu mendapatkan hakikat daripada hidup ini, daripada bagaimana Allah menciptakan dia dalam
perjalanan spiritualnya seorang ini, sehingga dia dapat menemukan tentang hakikat itu. Sehingga hakikat itu melibatkan pengalaman langsung dengan Tuhan dan pemahaman yang mendalam tentang realitas hidup ini. Yang selanjutnya yaitu tentang ma'rifat. Ma'rifat itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual dan kesungguhan dalam beribadah. Artinya apa? Ma'rifat itu juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan realitas. Orang bisa ma'rifat atau arif billah, mengetahui Allah, dia harus mempunyai ilmu-ilmunya. Makanya kita itu kenapa diperintahkan kita itu supaya alim, supaya kita bisa ma'rifat, kita bisa bisa mengetahui bagaimana kehidupan yang harus kita jalani, bagaimana menyikapi dunia ini begitu. Selain itu terdapat juga konsep yang dinamakan makomat dan ahwal yang merupakan bagian penting dalam tasawuf atau perjalanan seorang sufi. Makomat itu adalah tahapan-tahapan spiritual seorang yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai kesempurnaan spiritualnya. Sedangkan ahwal itu sendiri adalah keadaan spiritual yang dialami oleh seseorang dalam perjalanan spiritualnya. Contohnya daripada makomat adalah tentang masalah ada tingkatan makomat, yaitu yang pertama tentang taubat. Habis itu taubat itu apa? Taubat itu adalah kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kita selaku manusia itu sering melakukan kekhilafan. Yang penting itu apa? Bukan masalah mengungkit maksiatnya saja, tapi jangan lupa untuk bertobat kepada Allah. Seperti yang sudah dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, tubu ilallah wa astaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama. Jadi seperti itu. Kita diperintahkan untuk tobat kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah. Kita gak apa-apa melakukan dosa, asalkan kita tidak lupa untuk kembali dan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Itu makom yang taubat. Untuk yang kedua yaitu tentang sabar. Habis taubat, habis itu pasti di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Makanya itu kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari ini akhlak tasawuf ini, supaya kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk sabar supaya mendapatkan makom di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tentang syukur. Jadi bersyukur atas semua nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya di dalam segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada yang harus kita syukuri. Bukan tentang seberapa apa yang kita dapat, tapi tentang bagaimana cara kita bersyukur, kan itu. Jadi kadang ada orang miskin tapi kita banyak mengeluhnya, tapi ada orang yang kaya tapi dia tidak pernah bersyukur gitu. Karena orang miskin yang susah itu bersyukurnya orang yang miskin daripada bersyukurnya orang yang kaya. Lah itu tergantung dari makomatnya dia. Yang selanjutnya yaitu zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan kesenangan dunia dan berfokus kepada kehidupan spiritual. Artinya apa? Apakah kita tidak boleh berfokus kepada dunia? Jadi dari yang saya tangkap bukan kita tidak boleh berfokus kepada dunia. Jadi dunia itu hanya boleh diletakkan di tangan, letakkan dalam genggaman, tapi jangan diletakkan di dalam hati. Artinya bagaimana kita ambil dunia itu secukupnya saja. Karena bagaimanapun di dalam era modern yang seperti sekarang ini, seperti yang sudah disebutkan yang di penjelasan kemarin, kalau seandainya hidup itu juga butuh biaya. Jadi